Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devin Suada. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, program studi Sistem Informasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sintaks dan semantik bahasa formal, yang dimana dalam era digital yang berkembang pesat ini, pemahaman tentang bahasa formal menjadi semakin penting, terutama dalam bidang ilmu komputer dan pemrograman. Nah, kali ini kita akan membahas konsep dasar sintaks dan semantik, bagaimana keduanya membentuk fondasi bahasa formal, serta relevansinya dalam konteks pemrograman modern. Kita akan mengeksplorasi definisi, contoh, dan aplikasi praktis dari konsep-konsep ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan sintaks dan semantik, kita harus mengetahui tentang apa sih itu bahasa formal. Bahasa formal adalah sistem komunikasi dengan aturan sintaksis yang ketat dan definisi yang tepat, berbeda dengan bahasa alami yang bisa ambigu. Bahasa formal dirancang untuk memiliki interpretasi yang jelas dan tidak memiliki ambiguitas. Contoh dari bahasa formal seperti logika matematika, notasi aljabar, kalkulus, dan tentu saja bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C++. Adalah contoh bahasa formal yang umum digunakan dalam lingkungan akademis dan profesional. Bahasa formal memiliki ciri-ciri utama, yaitu memiliki presisi yang tinggi, bebas ambiguitas, memiliki aturan pembentukan yang jelas, dan dapat dianalisis secara matematis. Bahasa formal didesain untuk menghindari interpretasi ganda yang sering terjadi dalam bahasa alami. Nah, kita masuk ke definisi sintaks. Sintaks mendefinisikan aturan tentang bagaimana elemen bahasa dapat dikombinasikan untuk membentuk pernyataan yang valid secara struktural. Sintaks menentukan tata cara penulisan kode yang benar, termasuk penggunaan kata kunci, tanda baca, dan struktur blok kode. Nah, mirip dengan tata bahasa dalam bahasa manusia, sintaks dalam pemrograman mengatur bagaimana kalimat atau pernyataan kode harus disusun agar sebuah kode itu valid. Sintaks menjadi dasar bagi compiler dan interpreter untuk melakukan analisis leksikal dan parsing pada kode program. Dalam analogi dengan bahasa manusia, jika semantik adalah tentang arti dari kata-kata, maka sintaks adalah tentang bagaimana kata-kata tersebut disusun untuk membentuk kalimat yang benar secara gramatikal. Tanpa sintaks yang benar, sebuah program tidak akan dapat dimengerti oleh komputer. Sama seperti kalimat yang tidak gramatikal, sulit dipahami oleh manusia itu sendiri. Setelah membahas tentang definisi singkat, kita melanjutkan ke definisi semantik. Semantik berkaitan dengan arti atau makna dari kalimat ataupun kode yang sedang ditulis. Ini menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan oleh program ketika kita jalankan. Kita sempat membahas tentang interpretasi. Interpretasi adalah bagaimana komputer menafsirkan dan mengeksekusi instruksi yang diberikan terlepas dari apakah sintaksnya benar atau tidak. Lalu, semantik juga mencakup bagaimana makna kode berubah berdasarkan konteks penggunanya dalam program. Perilaku program. Pada akhirnya, semantik menentukan perilaku aktual dari program itu sendiri saat dijalankan, yang merupakan tujuan utama dari penulisan kode. Dalam bahasa manusia, semantik berkaitan dengan arti dari kata-kata dan kalimat. Demikian pula, dalam pemrograman, semantik berkaitan dengan bagaimana instruksi dalam kode diterjemahkan menjadi tindakan yang dilakukan oleh komputer. Semantik yang tepat memastikan bahwa program tidak hanya berjalan, tetapi juga melakukan apa yang diinginkan oleh seorang programmer. Kita masuk ke penjelasan. Pertama, penjelasan sintaks. Yang pertama ada identasi Python. Dalam Python, identasi bukan hanya untuk keterbacaan, tetapi merupakan bagian integral dari sintaks. Blok kode didefinisikan dengan spasi atau tab, bukan dengan kurung kurawal, seperti pada banyak bahasa lain seperti Java dan lain-lainnya. Yang kedua, ada sintaks error. Pelanggaran atau sintaks menghasilkan kesalahan kompilasi atau compiler, yaitu syntax error, yang mencegah program dijalankan. Compiler atau interpreter akan menolak kode dengan sintaks yang tidak valid. Terus yang ketiga, pentingnya sintaks. Mengikuti aturan sintaks yang benar adalah langkah pertama dalam menulis program yang berfungsi. Bahkan, program sederhana tidak akan berjalan jika terdapat kesalahan sintaks sedikit pun. Aturan sintaks berbeda-beda antar bahasa pemrograman. Bahasa seperti JavaScript sangat permisif, sementara yang lain seperti Python atau Haskell memiliki aturan yang lebih ketat. Memahami sintaks bahasa yang digunakan adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh setiap programmer itu. Lalu kita akan masuk penjelasan semantik. Dalam JavaScript, operator 2 sama dengan membandingkan nilai setelah konversi tipe, sementara 3 sama dengan membandingkan nilai dari tipe data. Meskipun sintaks keduanya benar, semantiknya itu berbeda, yang menyebabkan
perilaku program yang tidak terduga ataupun tidak sesuai dengan kemauan programmer. Lalu ada kesalahan logika. Kesalahan semantik sering menghasilkan logical error, di mana program berjalan tanpa error tapi menghasilkan output yang tidak diduga atau yang salah. Ini lebih sulit dideteksi oleh programmer daripada syntax error. Memahami konteks. Untuk menulis kode yang benar secara semantik, programmer harus memahami tidak hanya apa yang tulis, tetapi bagaimana juga kode tersebut akan diinterpretasikan dalam konteks secara keseluruhan. Semantik menjadi semakin kompleks dalam sistem yang besar, terutama ketika melibatkan paralelisme, konkurensi, atau interaksi antar komponen yang berbeda. Semantik dalam pemrograman berhubungan erat dengan logika program. Kode yang valid secara sintaks belum tentu melakukan apa yang diinginkan programmer. Memahami semantik bahasa pemrograman membantu mengantisipasi bagaimana komputer atau menginterpretasikan dan mengeksekusi kode menjadi risiko kesalahan logika. Kita masuk ke contoh sintaks dan semantik dengan pernyataan if. Sintaks pernyataan if. Dalam banyak bahasa pemrograman, pernyataan if memiliki sintaks umum. Kata kunci if diikuti dengan kondisi dalam tanda kurung dan blok kode yang dieksekusi di kondisi terpenuhi. Sintaks ini harus diikuti dengan tepat. Misalnya, menghilangkan titik 2 dalam Python ataupun tanda kurung dalam bahasa C akan menghasilkan sintaks error. Lalu, semantik pernyataan if. Semantik pernyataan if menentukan bagaimana kondisi dievaluasi dan kapan blok kode dieksekusi. Biasanya, jika kondisi dievaluasi sebagai true atau nilai non-nol dalam beberapa bahasa, maka blok kode akan dieksekusi. Meskipun sintaksnya mungkin berbeda, semantik dasar dari pernyataan if cenderung konsisten di berbagai bahasa pemrograman. Variasi antar bahasa. Bahasa yang berbeda memiliki nuansa sintaks dan semantik yang berbeda untuk pernyataan if. Misalnya, apa yang dianggap sebagai nilai truth, nilai yang dievaluasi sebagai true dalam bervariasi antara bahasa seperti JavaScript, Python, ataupun Ruby. Bahasa seperti Ada bahkan memiliki pernyataan if yang lebih ketat, yang mengharuskan kondisi benar-benar berupa tipe boolean. Oke, kita lanjut ke penggunaan sintaks dan semantik. Verifikasi kode. Analisis sintaks dan semantik digunakan untuk memverifikasi kebenaran sebuah program. Verifikasi sintaks memastikan program dapat dikompilasi, sementara verifikasi semantik memastikan program berperilaku sesuai spesifikasi yang diinginkan. Lalu, pengembangan compiler. Compiler dan interpreter dibangun berdasarkan pemahaman formal tentang sintaks dan semantik. Bahasa. Fase parsing menangani sintaks, sementara fase analisis semantik dan generasi kode menangani semantik. Lalu, dokumentasi bahasa. Spesifikasi bahasa pemrograman mendokumentasikan sintaks dan semantik secara rinci. Ini menjadi referensi penting bagi programmer dan pengembang alat bantu pemrograman. Dan yang terakhir adalah alat pemrograman. Ide modern memanfaatkan analisis sintaks dan semantik untuk menyediakan fitur seperti syntax highlighting dan deteksi error secara real time. Nah, selanjutnya ada pengaplikasian sintaks dan semantik. Beberapanya yaitu adalah analisis statis kode, optimasi kode, alat bantu pemrograman, penerjemah antar bahasa yang sering dipakai, lalu pembuktian formal, yaitu memverifikasi kebenaran program secara matematis. Setelah pembahasan di atas, berikut ada beberapa perbedaan antara sintaks dan semantik. Seperti sintaks itu berfokus kepada struktur dan bentuk, sedangkan semantik berfokus pada makna dan interpretasi. Terus, dari deteksi kesalahan, sintaks mudah dideteksi secara otomatis oleh program, sedangkan semantik lebih rumit karena dia tidak terdapat error, tapi bisa menyebabkan hasil yang berbeda dari apa yang diinginkan. Lalu tahap pemeriksaannya, sintaks itu melalui kompilasi atau parsing, sedangkan semantik melalui runtime atau analisis secara formal atau mandiri. Contoh kesalahannya, sintaks yaitu kurang tanda kurung ataupun salah ejaan, ataupun kurang tanda titik koma pada Java. Lalu pada semantik adalah infinite loop atau off by one error. Peran dalam compiler, sintaks sebagai parser dan lexer, sedangkan semantik sebagai analisis semantik dan generasi kode. Lalu pada kompleksitas analisis, sintaks relatif sederhana, sedangkan semantik dapat sangat kompleks tergantung bagaimana proyek yang dikerja. Semakin besar proyeknya, maka semantik dalam proyek itu semakin lebih kompleks. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu sintaks dan semantik merupakan dua aspek fundamental yang menentukan bahasa formal termasuk bahasa pemrograman. Program yang benar harus 100% mematuhi aturan sintaks dan semantik bahasa yang digunakan. Pemahaman yang baik tentang sintaks dan semantik dapat mengurangi hingga 50% bug dalam pengembangan software. Sintaks dan semantik merupakan fondasi dari bahasa formal, khususnya bahasa pemrograman.
Pemahaman yang mendalam tentang keduanya sangat penting untuk menjadi programmer yang efektif. Sintaks memastikan bahwa kode dapat dikompilasi, sementara semantik memastikan bahwa kode melakukan apa yang diinginkan. Alat bantu pemrograman modern seperti IDE dengan fitur pengecekan sintaks dan semantik real-time sangat membantu dalam mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Namun, tidak ada pengganti untuk pemahaman mendasar tentang bagaimana bahasa pemrograman bekerja pada tingkat sintaks dan semantik. Dengan memahami konsep-konsep ini, programmer dapat menulis kode yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga efisien, dapat dipelihara, dan bebas bug yang sulit ditemukan. Nah, itulah penjelasan saya tentang sintas dan semantik bahasa formal. Jika ada kurang, mohon dimaafkan, dan jika ada yang ingin tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.